Bagaimanakah kabar diriku? Baik-baik saja. Sedikit ku takjub, namun nyatanya sudah kuduga. Kau yang kesana kemari, kau anggap aku tak cukup. Semua kesempatan dan langkahku coba kau tutup. Tutur batinku takkan salah. Silakan pergi, ku tak rasa kalah. Namun percayalah, sejauh mana kau mencari, takkan kau temukan yang sebaik ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bersama saya Fikah Dasabilah, saya akan membawakan materi dengan tema kebermanfaatan dalam memaafkan. Menyakiti dan tersakiti adalah suatu hal yang semua orang pernah mengalaminya. Berdasarkan penelitian, peristiwa menyakitkan itu dapat mempengaruhi hidup seseorang yang cukup signifikan. Dari hal tersebut, seseorang dapat memunculkan emosi yang negatif, berupa perasaan marah, tidak bisa mengendalikan emosi, dan bahkan perasaan ingin membalas dendam. Akan tetapi, proses untuk memaafkan bukanlah suatu hal yang mudah bagi seseorang. Setidaknya di sini saya akan menjelaskan 4 tahapan dalam memaafkan. Yang pertama itu ada recognition atau pengenalan. Mengenali bahwa memaafkan itu bukanlah suatu hal yang mudah, dan memaafkan itu juga dapat memberi keuntungan bagi seseorang yang menyadarinya. Kenapa bisa begitu? Karena jika kita terus menyimpan rasa dendam, menyimpan perasaan negatif, emosi-emosi yang negatif, maka itu akan berdampak pada mental dan psikis kita. Perasaan tersebut dapat meningkatkan rasa marah, depresi, dan permusuhan. Dengan menyadari berbagai manfaat yang timbul, maka kita akan bisa mencoba untuk memaafkan. Yang kedua yaitu ada responsibility atau tanggung jawab. Nah, pada tahap ini, jika seseorang mempunyai insight atau menyadari bahwa tidak ada kesempurnaan dalam diri manusia, maka dengan sudut pandang itu kita akan bisa memahami bahwa seseorang itu wajar melakukan kesalahan dan wajar jika bisa menyakiti hati kita. Dengan menyadari hal itu, bahwa tidak selalu ekspektasi kita bisa dipenuhi oleh orang lain, maka kita akan bisa meminimalisirkan kekecewaan kita atas ekspektasi kita terhadap seseorang. Yang ketiga yaitu ada expression atau ekspresi. Nah, di tahapan ini bermakna bahwa bagaimana kita bisa berdialog dengan diri sendiri atau berdialog dengan orang lain untuk membantu kita dalam proses memaafkan ini. Karena sebuah emosi tidak bisa dipendam sendiri dan akan menjadi lega bila kita juga men-share atau mencari bantuan dari orang lain. Nah, di sini juga orang lain bisa memfasilitasi kita untuk kembali bergabung dengan lingkungan dan membangun komunitas yang bisa membangun dan mengembangkan diri kita, sehingga potensi kita untuk selalu mengingat kesalahan orang lain dapat diminimalisir. Dan yang terakhir atau yang keempat ini adalah recreating atau membangun kembali. Di sini adalah tahapan di mana individu kembali membangun kehidupannya, berusaha menerima hal yang menyakitkan tersebut, dan juga menerima bahwa peristiwa atau kejadian menyakitkan tersebut merupakan bagian dari hidupnya. Di sini bertujuan untuk memaknai sebuah pesan dari hal yang menyakitkan atau dari hal peristiwa itu
apa sih makna dari yang Allah berikan kepada kita dari masalah tersebut, dari orang-orang yang menyakitkan tersebut. Dengan pemaknaan tersebut, tentunya seseorang dapat mengambil hikmah yang dapat dijadikan pelajaran, dapat dijadikan sebuah pembelajaran, dan tentunya juga bisa meningkatkan iman dan ketakwaan seseorang. Sebenarnya kita memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan sebelum kita memaafkan seseorang yang telah menyakiti kita. Nah, jika kita sudah memilih satu waktu yang tepat untuk bisa melakukan proses pemaafan terhadap seseorang maupun diri sendiri, nah jangan ragu untuk melakukannya ya, karena ini akan sangat memberikan kita dampak yang sangat positif bagi kehidupan kita. Nah, jika kita belum bisa berhasil untuk memaafkan seseorang dan masih gagal dalam menjalani proses tersebut, bukan berarti kita harus menyerah, karena ini adalah sebuah proses panjang. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, meskipun itu sangat menyakitkan, tetapi perlu diingat bahwa kita harus tetap merasa berharga. Sampai di tahap manapun kita saat ini, jalani prosesnya dan hargai usahanya. Semoga selalu datang hal-hal yang baik kepada diri kita dan kehidupan kita. Sekian dari saya, ada kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.